Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kita semua. Yesus teladanku, berarti adalah Yesus sebagai contoh yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Yesus yang maha baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang menderita dan rela memberi bantuan. Amin ya. Jika kita lihat ini anak ibu yang baik, di sini ada seorang miskin atau seorang pengemis ya, sudah tua ya. Dia meminta sedekah di pinggir jalan. Dan ada seorang anak yang baik ya. Dia memberi bantuan terhadap anak tersebut. Mari kita baca di sini ya. Si kecil yang murah hati. Pengemis tua itu mencari makan dengan meminta-minta di pinggir jalan. Meskipun sudah banyak orang yang lewat, namun ia belum mendapatkan sedekah. Setelah lama menunggu, akhirnya rezeki yang ia harapkan juga datang. Seorang anak perempuan memberinya 10 ribuan. Cukup untuk makan hari ini. Pengemis tua itu amat gembira. Selain ia menerima uang, ia juga terhibur oleh senyum cantik anak perempuan yang baik hati itu. Semua bergembira, termasuk ibu dari anak perempuan itu. Ibu itu gembira karena anaknya mulai meniru teladannya. Ibunya memang suka menolong orang-orang menderita. Baiklah anak ibu yang baik. Seorang ibu yang tua ini memang pengemis. Dia mungkin anaknya tidak memperdulikannya ya. Jadi sehingga dia mencari sendiri. Dia sudah tua ya. Kasihan dia, mungkin dia tidak bisa lagi kerja keras. Oleh karena itu dia mengemis, meminta-minta di pinggir jalan. Itu sebenarnya tidak salah ya. Yang salah itu orang sehat meminta-minta, orang sehat tidak mau bekerja. Itu yang salah ya. Dia hanya mengharapkan bantuan orang lain. Itu salah memang. Kalau kita dalam keadaan sehat, masih bisa aktif, kita harus bekerja. Karena Tuhan akan membenci orang yang bermalas-malasan bekerja. Tuhan akan membenci orang yang suka meminta-minta padahal dia bisa bekerja ya. Kita boleh tidak memberi orang yang meminta-minta kalau dia dalam keadaan sehat ya. Dia sehat, dia masih kuat, dia masih muda, tapi dia sudah minta-minta ya. Jadi itu tidak layak ya, tidak layak ditolong. Tapi kalau kita lihat sudah tua, cacat, itu layak kita bantu ya. Layak kita bantu, kita berikan sebagian dari yang kita miliki ya. Memang tidak semua yang memberi itu orang kaya, tidak. Banyak yang menolong itu juga orang sederhana, bahkan orang yang berkekurangan ya. Dia sudah mau menolong, itu perbuatan yang sangat terpuji dan perbuatan yang baik. Banyak orang masih berkekurangan dia, tapi dia murah hati, menolong, suka membantu orang yang sangat membutuhkan ya. Itu ya. Jangan terbalik ya. Ada sebagian orang begini. Adalah contohnya acara pesta lah contohnya. Orang kaya yang berpesta ini satu yang berpesta ini orang miskin atau orang sederhana. Dia yang menyumbang ini juga orang kaya. Yang menyumbang ini ke orang kaya ini besar kasihnya. Tapi dia merasa sepele kepada orang miskin tadi, orang berkekurangan tadi. Malah ke situ dikasih sedikit sumbangannya. Itu salah ya. Sebenarnya itu salah loh. Tidak baik sebenarnya. Yang seharusnya orang yang berpesta orang kaya tadi, dia sudah berkecukupan, ya bolehlah tidak lebih sedikit kita sumbangkan kepada dia.
Bolehlah kepada orang yang berpesta yang agak berkekurangan tadi ya, atau yang sederhana tadi, lebih besar kita sumbang karena dia sangat butuh bantuan ya. Apalagi lah orang yang seperti ini sudah tua, tidak bisa lagi bekerja, atau orang yang cacat dalam tubuhnya ya, atau orang yang anak yatim atau yatim piatu, itu yang lebih layak kita tolong atau kita bantu ya. Kalau adanya keadaan kita tidak mesti besar-besar. Sebagian dari jajan kita saja pun sudah boleh. Kalau 1.000 jajan kita kasih 500. Kalau 2.000 jajan kita kasih 1.000 ya. Begitu ya anak ibu yang baik ya. Jadi jangan di yang sehat disumbang. Terkadang kita sumbang dia merokok. Itu sama saja ya, buang-buang uang. Jadi baguslah kita membantu orang lain yang berkekurangan. Seperti si anak ini. Dia seorang yang baik loh. Masih kecil dia sudah bisa menjadi teladan. Atau sudah bisa menjadi seorang yang dapat menolong orang lain. Atau membantu orang lain ya. Bagus seperti itu ya. Jangan kita mau menang sendiri ya. Kita sudah memiliki, tidak mau membantu orang lain. Ya, jangan mau menang sendiri. Bahkan sudah berlebih pun tetap dia tidak mau memberikan sebagian kepada orang lain ya. Bolehlah kita membantu. Samanya kita membantu orang lain dengan memberi ke gereja, persembahan. Kalau kita sudah membantu orang lain, artinya kita juga sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia adalah aku, katanya. Kalau sudah kau berikan kepada yang membutuhkan, berarti kau sudah memberikan kepada aku. Itu kata Tuhan. Ada itu tertulis di Alkitab ya. Kalau kita sudah memberikan kepada orang yang membutuhkan, berarti kita sudah memberikan kepada Tuhan juga. Tapi lihatlah, yang kita tolong itu adalah yang butuh bantuan ya. Tuh. Jangan kita karena supaya kita dibantu orang nanti sama orang kaya kita kasih besar. Kalau kita nanti pesta biar dikasih lagi sama kita besar. Jangan seperti itu ya. Siapa kira-kira bisa dibantu, itulah yang kita bantu ya. Yang butuh bantuan ya. Oke ya. Jadi anak ibu yang baik, rajin-rajinlah membantu orang lain. Seperti ini, coba lihat ya. Ini ada compang-camping bajunya. Minta-minta. Ini butuh kita bantu ini. Berarti dia miskin kali ini. Bahkan mungkin ini sudah tua juga ini. Bahkan mungkin tidak punya rumah. Atau mungkin tidak sanggup lagi nyewa rumah ya. Kalau kita sanggup nyewa rumah, sama saja kita punya rumah ya. Anak ibu yang baik ya. Jadi lihatlah, ini perlu dibantu. Sama seperti waktu Yesus lewat, ada seorang pengemis ya, minta tolong kepada Yesus, namanya Bartimeus ya. Si Bartimeus ini anak Timeus ini waktu lewat Yesus dia memanggil-manggil. Karena dia memang seorang pengemis, dia suka mengemis di jalan, di pintu gereja ya. Tapi orang banyak sepele melihatnya. Waktu lewat Yesus, dia memanggil Yesus. Yesus anak Daud, katanya. Yesus anak Daud, tolonglah saya. Tapi apa kata orang-orang yang mendengarnya? Diamlah kau. Siapa rupanya kau? Bajumu pun tidak ada, jelek kali kau. Gitulah orang yang lewat sama dia. Diam kau, Yesus lewat. Gak bisa diam kau, gitulah orang lewat kan. Tapi dia tetap dia memanggil Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang baik, seorang yang teladan. Dia tetap memanggil Yesus. Yesus, anak Daud yang baik, tolonglah saya, kata si Bartimeus itu. Dia tahu Yesus itu tidak akan marah. Walaupun dilarang orang, banyak orang melarang dia, tetap dia memanggil sekuat-kuatnya. Akhirnya Yesus berhenti. Apa kata Yesus? Siapa memanggil saya? Katanya. Tolong panggilkan dia kemari, kata Yesuslah kepada teman-temannya ya. Ini ya, kata Yesus kepada teman-temannya. Lalu
Yesus bertanya sama dia, apa yang kau perlukan dari saya? Datang kawan Yesus itu katanya, udah cepatlah kau dipanggil Yesus kau katanya. Lalu dia cepat-cepat datang kepada Yesus. Dia membuang jubahnya, ya, dibuangnya jubahnya itu. Dia cepat-cepat menemui Yesus. Karena dia sudah tahu jubahnya itu, baju-bajunya itu sudah yang, karena ada jubahnya selain baju yang lengket di badannya, sudah tahu dia jelek. Lalu dia menemui Yesus. Datang Yesus, apa yang kau perlukan dari saya? Kata Yesus, datang Yesus, saya inginkan mata saya ini buta supaya saya bisa melihat, katanya. Lalu Yesus menyembuhkannya. Karena engkau percaya, pergilah, engkau sembuh, kata Yesus. Betul dia sembuh. Setelah sembuh dia menjadi pengikut Yesus. Setelah dia sembuh dia mengikuti Yesus. Itulah anak ibu yang baik. Ada orang seperti penyakit kusta, 10 disembuhkan Yesus, hanya satu yang mau mengikuti Yesus, ya. Penyakit kusta ada 10 orang yang dulu penyakit yang menjijikkan tidak bisa sembuh. Lalu mereka minta tolong kepada Yesus, 10 orang itu. Setelah sembuh mereka semua pergi, hanya satu yang mau mengikuti Yesus. Seperti itulah. Banyak orang seperti itu. Setelah ditolong, mereka tidak peduli sama orang yang menolong dia. Malah cuek, malah sombong, ya. Itulah perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau kita ditolong orang, marilah kita ingat dia, ya. Kita berterima kasih kepadanya, ya. Walaupun dia tidak minta terima kasih dari kita. Oke, jadi jadilah kita seorang yang teladan seperti Yesus, mau membantu dan mau menolong orang lain, ya. Baiklah anak ibu yang baik, ini nanti boleh diciplak ini, ya. Hari ini diciplak, ya. Ingat nanti diciplak ini, tahu menciplakkan kok. Kalau sanggup kamu menggambar ini, gambarlah lalu warnai. Jangan diwarnai di buku ini, ya, karena ini buku BOS. Ini buku gratis, ya. Ciplak aja atau gambar lalu warnai nanti, ya, anak ibu yang baik. Lalu kirim ke ibu. Oke. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.